Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara sekalian, pasti kita sering merasakan yang namanya malas beribadah. Kita merasa sholat itu berat, membaca Al-Quran terasa membosankan, dan doa pun hanya sekadar formalitas saja. Jika kita pernah merasakannya, maka berhati-hatilah wahai saudara sekalian, karena ini bisa jadi tanda bahwa hati kita mulai menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa malas dalam ibadah itu tidak datang tiba-tiba. Biasanya dimulai dengan bisikan kecil, nanti saja, besok saja, hingga akhirnya kita semakin jauh dan lupa untuk beribadah. Inilah salah satu tipu daya syaitan. Ia tidak langsung menyuruh kita meninggalkan ibadah, tetapi secara perlahan membuat kita menundanya, hingga akhirnya kita terbiasa tanpa beribadah. Mungkin dari saudara-saudara sekalian ada yang pernah berpikir, aku sudah sholat, sudah beribadah, tapi kenapa hidupku tetap sulit? Masalah tetap ada, tidak ada yang berubah. Ketahuilah wahai saudara, ibadah bukan sekedar solusi instan untuk masalah dunia, tetapi cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita dengannya, semakin ringan hati kita dalam menghadapi ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Ibadah bukanlah sekedar rutinitas, tetapi kebutuhan bagi hati dan jiwa kita. Tanpa ibadah, hati akan terasa kosong, gelisah, dan mudah tergoda oleh hal-hal yang menjauhkan dari kebaikan. Jangan biarkan kemalasan menguasai kita. Jika sholat terasa berat, itu tanda bahwa kita harus makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika membaca Al-Quran terasa membosankan, itu artinya hati kita butuh lebih banyak cahaya dari kalamnya. Saudara sekalian, hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari hanya karena menunda-nunda ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jangan tunggu nanti saudara. Jangan tunggu sampai ada masalah baru mendekat kepada Allah. Jangan menunggu waktu luang untuk beribadah, tetapi luangkan waktu untuk beribadah.
karena setan akan selalu mencari cara agar kita terus menunda. Ibadah bukanlah beban, tetapi justru sumber ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Mulai dari sekarang, sekecil apapun usahanya, jika terasa berat, paksakan diri untuk tetap melangkah. Lambat laun ibadah akan menjadi bagian daripada diri kita, dan hati kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk istiqomah dalam beribadah dan menjadikan hati kita selalu dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Terima kasih buat yang sudah mendengar. Kepada saudara sekalian, saya mohon maaf jika terdapat kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.